kasus pembunuhan Wayan Mirna masih menjadi tanda tanya. Guna meyakinkan majelis hakim, belasan saksi fakta dan saksi ahli pun telah hadir di ruang sidang. Namun di luar dugaan, fakta pembunuh Wayan Mirna masih belum dapat diterka. Meski telah mengumpulkan keterangan saksi, fakta pembunuh Wayan Mirna Salihin ibarat menemukan jarum di tumpukan jerami. Barang bukti adalah fungsinya adalah untuk menambah keyakinan hakim, memberikan keyakinan hakim. Maka bagaimana rangkaian kami itu nanti kita susun dalam seperti nanti tentu kami masukkan, pastinya nanti dalam pertimbangan kami dalam surat tuntutan kami porsikan seperti apa, nanti akan kami cantumkan dalam surat tuntutan itu. Keberadaan sianida yang semula menjadi tokoh utama kasus kematian Wayan Mirna justru mulai sirna. Usai sidang ke-17 hari Kamis ini, tim kuasa hukum Jessica akan menyiapkan saksi-saksi yang sedianya meringankan Jessica. Selama ini kan kita bikin melompat. Jessica ada di sana. Di sana ada gelas. Kemudian Jessica yang paling lama menguasai. Nggak mungkin lagi kalau tidak Jessica. Kalau tidak Jessica siapa lagi? Selalu kita katakan begitu. Sekarang pertanyaan kita berubah. Benarkah ada cyanida atau tidak? Bermodalkan alat bukti dan rangkaian keterangan saksi, majelis hakim sedianya yakin dan tanpa ragu menjatuhkan putusan. Bak pepatah dalam hukum pidana Indonesia, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang benar. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Hari ini, saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda hingga pukul 21 nanti. Sudah 17 kali sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dilaksanakan dan sudah 11 saksi ahli yang dihadirkan, mulai dari ahli forensik, toksikolog, psikolog klinis, digital forensik, dan ahli hukum pidana. Tentu saja semuanya untuk mencari fakta, mencari bukti agar diperoleh hukum yang berkeadilan bagi korban maupun bagi pelakunya. Dan seperti biasa, polemik malam ini saya tidak sendirian, sidang dipimpin oleh Cepopong. Amin. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik Tif, ya. Setelah kita 2 minggu ya tidak bertemu. Ya. Sekarang kita akan kembali sidang istimewa dengan bahasan menguji fakta sidang Jessica. Nah, dengan demikian maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Cepopong buka sidang istimewa ini. Mangga. Ya. Ya, terima kasih Cepopong. Dan narasumber kita malam hari ini ada Mbak Dea Tunggaesti, ahli hukum pidana. Selamat malam. Kemudian ada Pak Budiawan, seorang ahli toksikologi. Malam. Dan kemudian ada Ibu Perial Basbet, ahli forensik. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kemudian ada Pak Thomas Sunario, ahli kriminologi. Saya pertama langsung ke Mbak Dea. Mbak Dea, 17 kali sidang, 11 ahli, tentu saja untuk mencari fakta, mencari bukti. Sejauh ini, setelah 17 kali, apa yang Anda lihat? Baik, saya melihatnya bahwa ini adalah suatu sidang pidana, ya. di mana sidang pidana yang dicari adalah kebenaran material. Ya. Kebenaran material itu harus menggambarkan seluruh rangkaian unsur-unsur yang tergambar dalam pasal yang didakwakan, yaitu pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. Dalam perjalanan 17 kali sidang ini, yang dicari oleh hakim sebenarnya adalah alat bukti yang dihadapikan di depan majelis di dalam persidangan. Ya. Sekian ahli tadi dalam hukum pidana tetap dihitung sebagai 1 buah alat bukti, yaitu keterangan ahli. Dalam hukum pidana dikenal ada 5 alat bukti, di antaranya harus 2 alat bukti ditambah 1 keyakinan hakim untuk seseorang itu dapat dinyatakan bersalah. Oke.
Sepanjang yang saya lihat di sini adalah ahli-ahli ini menggambarkan bagaimana racun itu ada di dalam tubuh Jessica, kemudian kapan Jessica dinyatakan meninggal begitu, kemudian dinyatakan kepribadian Jessica yang dianalisis. Tetapi saya belum bisa melihat adanya baik dari digital recording ya yang merupakan suatu alat bukti juga, belum menggambarkan bagaimana suatu perbuatan yang didakwakan yaitu pembunuhan berencana dilakukan. Karena tidak ada kaitan langsung bahwa si terdakwa meletakkan langsung racun yang kemudian membunuh si korban. Betul, karena pasal yang didakwakan adalah suatu pembunuhan berencana. Jadi harus ada rangkaian cerita bahwa seseorang membeli racun atau membawa racun kepada suatu tempat, menuangkan racun sehingga suatu dakwaan jaksa yang katanya pembunuhan berencana itu terlihat rangkaian pembunuhan ini adalah sesuatu yang direncanakan. Oke, kalau itu untuk pembunuhan berencana, bagaimana dengan kalau pembunuhan saja tanpa ada rencana? Baik, kalau pembunuhan dengan tidak tanpa rencana itu misalnya ada sesuatu kegiatan orang merampok rumah seseorang, kemudian karena ketahuan tiba-tiba dia bunuh orangnya. Berarti dia ketika datang ke rumah orang itu tersebut tidak niatnya, ada niat. Betul, niatnya adalah untuk. Baik, oke. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, ada korban. Mungkinkah ada orang mati tidak ada yang membunuh? Jadi saya lihat ada dua yang perlu dilihat. Pertama, peristiwa kejahatannya sendiri. Yang kedua nanti peristiwa penegakan hukum. Ya. Dalam peristiwa pembunuhan semacam ini, ya, biasanya dari beberapa penelitian di negara lain pun, itu 60-70% itu antar pelaku dan korban sudah saling mengenal. Ya. Jadi karena saling mengenal, itu biasanya motivasinya itu bisa persaingan. Ya. Dan ini menimbulkan dendam, misalnya persaingan bisnis, pekerjaan, persaingan cinta, dan aspek itu dan berbagai persaingan. Sehingga salah satu pihak di dalam menjaga keseimbangan antara mana yang baik yang ini, menyebabkan perilakunya itu melanggar hukum. Pembunuhan ini. Artinya ada satu dorongan. Ada satu dorongan. Ya. Nah, yang kedua di dalam penegakan hukum di sini tersangka ya itu tidak pernah mengaku dan penyidik tidak bisa menangkap tangan. Ya. Nah, di dalam tadi Mbak Dea sudah menyebutkan, oleh karena itu diperlukan barang bukti. Ya, barang bukti ini bisa bicara oleh ahli-ahlinya. Misalnya kalau di dalam tubuh itu kedokteran, lalu kimia forensik, racun, dan sebagainya. Ya. Dan saya tidak dalam kapasitas menjelaskan itu karena ada ahli-ahlinya di sini. Ya. Jadi tidak mungkin ada orang meninggal tanpa ada yang melakukan pembunuhan. Tidak ada. Ya. Itu satu lagi, kasus Jessica ini sudah berlangsung setengah tahun lebih ya kalau nggak tidak salah. Dan ini sudah menjadi konsumsi publik ya, melalui media massa dan terjadi trial by the press dan trial by public. Semua orang menafsirkan sendiri-sendiri. Ya. Dan menurut saya ini perlu diantisipasi karena 6 bulan ini masyarakat kita tertarik oleh peristiwa ini sehingga peristiwa-peristiwa lain yang juga penting itu seringkali terlupakan. Baik. Ya. Itu yang malam ini kita membuat tema ini, mendiskusikan tema ini supaya kemudian tidak ada trial by the press, tidak ada opini publik. Kita harus menjelaskan kepada publik yang sejelas-jelasnya. Betul. Pak, saya kembali ke Mbak Dea. Apakah pembunuhan berencana harus ada motif? Berbicara tentang motif itu larinya nanti akan kepada motif itu dinilai secara subjektif ya. Dinilai oleh hakim menjadi hal yang memperkuat keyakinan hakim ketika memutus apakah salah apa tidak. Sedangkan motif dilihat oleh seorang pembela, seorang lawyer adalah sebagai benar apa tidak kejadian itu. Mungkin nggak ada motif yang dilakukan. Sehingga kalau saya melihat tidak perlu ada motif, tidak perlu dibuktikan motif. Yang dibuktikan adalah bukti-bukti yang tadi. Tetapi motif diperlukan oleh hakim untuk kemudian memutus apakah benar rangkaian cerita ini sesuai dengan motif yang ditemukan di dalam persidangan. Menghadirkan ahli dengan membaca gerak-gerik, kemudian yang membaca perilaku-perilaku sebelumnya, apakah itu untuk suatu pembuktian lagi atau hanya untuk mencari motif tersebut? Saya melihatnya itu salah satu alat bukti, yaitu keterangan ahli. Karena keterangan ahli sebenarnya ketika di kepolisian sudah pasti ahli diperiksa, didengar keterangannya. Tetapi itu tidak ketika dihadapkan di persidangan, yang laku, yang sah di masa hukum adalah ketika ahli itu datang kemudian memberikan keterangannya. Sehingga keterangan ahli tadi dinilai sebagai salah satu alat bukti. Oke, saya ke Ibu Perial dulu. Masalah di
forensik di visum atau tidak, diotopsi atau tidak menjadi perbincangan pada sidang kemarin. Apakah memang untuk mencari apa yang masuk ke dalam tubuh untuk membuktikan ada tidaknya racun tersebut, memang harus otopsi atau ada cara lain? Jadi di organisasi kami, PDFI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, itu sudah mencanangkan bahwa golden standardnya itu adalah otopsi, full otopsi. Jadi otopsi keseluruhan. Keluarga boleh keberatan. Kalau keluarga tidak ingin anaknya diotopsi atau relatif atau siapapun tidak mau diotopsi, itu bisa mengajukan keberatan. Tetapi ada prosedurnya, ada syaratnya. Syaratnya adalah dia mengajukan keberatan, dia mengatakan kepada dokter, kita tidak mau keluarga diotopsi. Kemudian dokter akan menerangkan konsekuensinya apabila tidak dilakukan otopsi. Misalnya nanti sebab mati tidak diketahui, mungkin asuransi tidak akan keluar. Dan tidak bisa dibawa ke wilayah hukum kalau tidak otopsi. Ya. Dan kemudian barangkali ada konsekuensi hukumnya, pasal 216 dan 222 seperti itu KUHP. Ada konsekuensi hukumnya. Nah, kemudian keluarga akan menandatangani penolakan untuk otopsi dan menandatangani kesiapan bahwa ini tidak usah mencari otopsi. Penyebab kematiannya. Ya. Dan kemudian keluarga dianjurkan untuk kembali ke penyidik yang memberikan surat permintaan visum pertama itu dari mana? Apakah dari Polsek Tanah Abang? Kemudian kembali ke Polsek Tanah Abang, dan kemudian dari Polsek Tanah Abang akan mengeluarkan surat permintaan visum yang tadinya otopsi atau periksa dalam akan diubah menjadi pemeriksaan luar, seperti itu. Jadi tidak dilakukan otopsi. Adakah batasan waktu seseorang meninggal dunia, kemudian diotopsi setelah sekian jam, baru kemudian bisa diperoleh hasil yang benar daripada apa yang masuk ke dalam tubuhnya sebagai penyebab kematian? Kalau saya melihat kasus ini di awal dikatakan sianida, tetapi di tubuh korban tidak ditemukan. Kemudian dari pihak ahli-ahli JPU tidak ditemukan di tubuh korban. Ditemukan 0,2 itu mungkin Pak Budiawan nanti bisa membantu. 0,2 itu tidak sampai menjadi penyebab kematian. Tidak menyebabkan kematian. Dan harus diingat bahwa mayat juga menghasilkan CN seperti itu, sianida. Dan 0,2 itu adalah jumlah yang kecil. Badan atau tubuh seseorang yang sudah meninggal menghasilkan sianida itu setelah meninggal berapa lama? Setelah mulai ada pembusukan. Pembusukan itu 24 jam. Nah, walaupun di embalming itu tidak menyetop pembusukan, tapi hanya menghambat. Tapi akan pembusukan tetap berjalan seperti itu. Baik. Ya, 2% yang ditemukan di tubuh. Ya. Jadi begini. Berarti tidak bisa disebut bahwa orang ini meninggal karena sianida? Ya, kalau kita mengacu pada data tersebut, bahwa dosis kematian akibat yang namanya racun sianida, yaitu kalau kita mengacu pada nilai lethal dose, dosis kematian, yaitu dosis LD50, dosis kematian, itu sekitar sebut saja 2,58 mg per kilogram berat badan. Dalam almarhum misalnya 60, sebut saja 60 ya. Kalau 60 jadi sekitar 170-an lah gitu ya, hitungannya seperti itu. Nah, kemudian itu yakinlah dosis atau potensi kematian itu akan terjadi. Sekarang kalau di atas itu juga. Ya, atau dengan kata lain jumlah itu bisa dihitung sekitar 278 lah kalau hitungan yang saya dengar atau cermati dari persidangan. Kalau dengan asumsi itu ya. Dan ditemukan hanya 0,2. Berarti dan 0,2 jauh sangat jauh itu, tidak ada itu ambang batas kematian tadi berapa? Itu 200, kalau kita bicara miligramnya saja itu 278 miligram. Yang sekarang ditemukan 0,2 miligram. 0,2. Jadi hanya kemana 277,8 itu kemana? Bisakah kita simpulkan berarti penyebab kematiannya tidak sianida? Ya jelas dong, kalau yang namanya aspek toksikologi ya itu wajib dan harus ya pengujian itu meliputi aspek darahnya ada tidak mengandung sianida. Atau kalaupun tidak dalam bentuk senyawa lainnya yang dikatakan markernya dari sianida. Kemudian harus ada juga memang di lambung, kemudian harus ada di hati. Kenapa? Karena kerja dari sianida itu meracuni oksigen yang ada dalam darah. Oksigen dalam darah. Bagian-bagian tubuh ada yang harus kena? Kalau kita bicara dalam bagian tubuh yaitu hati, dan kemudian daerah limpa, dan kemudian sistem saraf,
Itu semua adalah target-target di mana oksigen itu berada. Baik. Dan kerja dari cyanida seperti itu. Kalau itu negatif, lalu bagaimana? Tidak ada cyanida berarti. Apalagi 0,2. Itu persoalan di situ. Baik. Ya. Siapa Pom? Bulan. Nah, ada yang unik. Nah. Seumur-umur Cepopong, umur baru 78 tahun. Baru sekarang. 78, ya. Ratusan kasus pembunuhan, ya kan? Tapi baru kali ini, begitu unik, sampai semua televisi terus kan. Orang-orang antusias nonton. Nah, kan lucu. Padahal sangat simpel kan, sangat simpel. Tapi kenapa? Sampai Donald Trump sama Hillary Clinton juga kalah. Iya.